Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan hari ini kita akan belajar kembali ya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang regresi dummy ya. Tentu saja nanti kita juga akan melakukan bagaimana analisis ya regresi dummy dengan software SPSS ya. Tetapi tentu di awal kita perlu mengenal ya apa yang dimaksud variabel dummy pada sebuah penelitian gitu ya. Nah, variabel dummy ini kita bisa maknai sebagai variabel ya yang digunakan yang biasanya digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif ya. Kadangkala dalam sebuah penelitian kita dalam pencarian data itu data yang kita miliki tidak selamanya data kuantitatif atau berupa angka-angka. Misalnya contoh apa? Data seperti jenis kelamin ya, mungkin suku bangsa, ras ya, agama dan sebagainya yang kemudian ingin kita jadikan sebagai variabel penelitian. Nah, tentu ketika kita ingin gunakan data tersebut untuk diolah dalam software SPSS tentu tidak bisa langsung begitu ya. Nah, ini tentu harus kita konversi gitu ya atau convert ke menjadi variabel dummy. Nah, variabel dummy itu sendiri apa? Variabel dummy itu merupakan variabel yang bersifat kategorikal gitu ya. Yang bisa kita katakan mempunyai pengaruh terhadap variabel yang bersifat kontinu ya. Kalau variabel seperti teman-teman ketahui ya, kalau variabel dependen kan pasti kontinu ya, datanya harus kontinu, tidak boleh diskrit gitu ya. Nah, di sini variabel dummy itu juga memiliki istilah-istilah yang lain ya. Ada yang menyebut sebagai variabel boneka ya, ada yang menyebut variabel binari ya karena memang dikonversi ke dalam bentuk angka 0 dan 1 ya. Ada yang menyebut variabel kategorik ya atau variabel dikotom gitu ya. Nah, dalam variabel dummy ini hanya memiliki dua nilai saja ya, teman-teman ya. Hanya 1 dan 0 ya. Nah, serta diberi simbol D ya untuk dummy ya, untuk nilai 1, D1 ya, dan D untuk yang lainnya atau D0 untuk kategori yang lain gitu ya. Nah, tentu teman-teman perlu mengetahui dulu ya kalau regresi dummy, teman-teman harus tahu apa itu regresi, fungsinya apa ya. Nah, regresi sendiri fungsinya adalah untuk mengetahui ya apakah ada pengaruh antara variabel independen X ya terhadap variabel dependen ya. Nah, kita akan pakai praktek dalam SPSS kesempatan ini adalah ini ya, data-data yang sifatnya kategorikal ya. Kita nanti akan pakai seperti gender gitu ya, kemudian jabatan ya dalam kesempatan ini untuk belajar praktek tentang regresi dummy ya. Tetapi variabel dependennya adalah data yang sifatnya kuantitatif gitu ya. Nah, ini adalah contoh data yang akan kita praktekkan ya teman-teman. Tentu kalau di gender kita hanya mengklasifikasikan menjadi dua ya, pria atau wanita ya, laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian di sini data yang pertama adalah data gender ya, 1 untuk laki-laki ya, dan 0 untuk perempuan gitu ya. Yang kedua adalah jabatan. Ya. Jabatan ini juga saya klasifikasikan hanya menjadi dua ya, 0 ketika tidak memiliki jabatan, dan 1 ketika memiliki jabatan. Dan variabel Y-nya adalah jumlah gaji. Jadi ini adalah data gaji pada satu perusahaan ya, yang akan saya jadikan data untuk diolah, untuk contoh diolah gitu ya. Nah, kita masukkan ke dalam SPSS di sini, datanya kira-kira seperti ini tampilannya ya teman-teman ya. Ada 3 variabel ya, X1, X2, dan Y ya. Nah, kemudian bagaimana cara langkahnya ya? Teman-teman tinggal lakukan regresi ya, linear ya. Ya, di sini teman-teman pastikan untuk dikonversi dulu ya ke angka 0 dan 1, kemudian diregresikan ya, kemudian linear, kemudian masukkan variabel dependen berupa gaji atau Y ya, kemudian masukkan variabel independen itu adalah X1 dan X2 ya, berupa gender dan jabatan ya, yang lainnya acuhkan ya, kita oke saja. Nah, di sini muncul output ya, output dalam SPSS ya. Nah, output ini kita akan baca satu persatu ya teman-teman ya. Yang teman-teman perhatikan di sini tentu adalah output model summary-nya, ANOVA, dan tabel koefisiennya. Bagaimana cara membacanya teman-teman? Nah, di sini teman-teman yang pertama
di kolom model sumarinya ya, atau kita bisa melihat nilai koefisien determinasi atau R-square-nya. Di sini teman-teman fokus pada kolom R-square-nya ya. Di sini ketemu angka berapa? 0,704 ya. Artinya apa ya? Artinya variasi seluruh variabel bebas atau paling mudah lah ya, variabel gender dan jabatan ini mempengaruhi sebesar atau berkontribusi sebesar 70,4% terhadap variabel gaji atau variabel Y ya. Sedangkan sisanya ya berarti kan 100 dikurangi 70,4 ya, ketemu angka 29,6%. Nah, ini dipengaruhi variabel yang lain yang tidak ada di dalam model kita atau di luar penelitian yang kita lakukan ini. Kemudian kita juga bisa melihat kesimpulan pada ANOVA ya. Di sini ada uji F ya. Apakah variabel gender dan jabatan itu secara simultan atau secara bersama-sama mempengaruhi gaji ya. Di sini ketika kita mengacu pada nilai signifikansi ya, kita bandingkan dengan alfa yang 0,05, di sini nilai signifikansinya adalah 0,00 ya, artinya lebih kecil dari alfa. Artinya apa? Tolak H0 ya. Dan H1 diterima. Artinya apa? Variabel jabatan dan gender atau jenis kelamin secara simultan berpengaruh signifikan terhadap gaji. Nah, ini uji F ya. Kemudian uji T, teman-teman bisa lihat dengan cara yang sama ya. Kalau uji F itu melihat secara bersama-sama, maka uji T ini adalah melihat pengaruh variabel independen secara individu ya, secara parsial gitu ya. Nah, contohnya teman-teman bisa melihat nilai signifikansinya masing-masing. Yang pertama kita lihat variabel gender. Di sini teman-teman terlihat angka 0,001 ya. Artinya apa? Lebih kecil dari alfa. Artinya apa? Variabel gender ya secara individu berpengaruh signifikan terhadap gaji ya. Ini dan ini juga berlaku untuk variabel jabatan dengan nilai signifikansi yang sama atau lebih kecil dari alfa. Ini ketika teman-teman menggunakan nilai signifikansi. Tetapi kalau teman-teman ingin menguatkan ya kesimpulan teman-teman bisa menggunakan referensi yang kedua, yaitu apa? Membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Di sini teman-teman sudah bisa melihat nilai T hitungnya. Tentu PR berikutnya adalah melihat atau mencari nilai T tabel. Nah, cara untuk mencari T tabel teman-teman bisa melakukan dengan beberapa alternatif ya, metode ya. Yang paling mudah teman-teman bisa mengunduh T tabel yang tersedia di banyak web ya. Nah, ini contoh T tabel yang teman-teman bisa unduh ya. Nah, teman-teman pastikan ya, cara membacanya adalah melihat nilai alfanya dulu ya. Pastikan penelitian kita apakah one tail atau two tail ya, dua arah atau satu arah ya. Kalau dalam kasus ini kan kita dua arah ya, karena kita belum mengetahui pengaruhnya positif atau negatif begitu ya. Kita teman-teman cari yang 0,05 yang dua arah. Kita tarik ke bawah ya, seperti yang ada di gambar teman-teman bisa lihat. Kemudian disesuaikan dengan nilai DF-nya, degree of freedom ya. Degree of freedom-nya ya. Itu 27 ya. 27 itu dari apa? Rumus ya, teman-teman. Nilai DF itu bisa dilihat di kolom ANOVA, itu ada nilai DF ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, DF-nya 27 gitu ya. Nah, ketemu angka 2,052. Ini kita sebut sebagai R tabel gitu ya. Nah, R tabel inilah yang digunakan untuk membandingkan T hitung. Nah, ketika menggunakan T hitung dibandingkan T tabel, maka acuannya adalah lebih besar, berarti berpengaruh signifikan. Nah, teman-teman bisa lihat nilai T tabel pada output koefisien ini berapa? Untuk gender 3,8 sekian-sekian ya, jabatan 6,5 sekian-sekian. Yang artinya apa? Dua-duanya itu lebih besar daripada T tabel. Artinya apa? Variabel gender dan jabatan ini berpengaruh signifikan ya, masing-masing berpengaruh signifikan terhadap gaji ya. Dan ini pasti sinkron ya dengan kesimpulan yang kita ambil dengan membandingkan p-value dengan alfa. Cara mana yang teman-teman akan ambil tidak masalah ya, semuanya betul ya, semuanya ada referensinya gitu ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian bagaimana membaca kesimpulan ya, membuat permodelan dari data yang sudah kita olah tadi ya. Di sini kita bisa melihat pada tabel koefisien ya.
Nah, yang pertama teman-teman lakukan adalah memasukkan angka-angka pada tabel koefisien ya. Pada kolom pertama ini ke dalam rumus regresi yang teman-teman mungkin sudah pelajari di banyak kesempatan gitu ya. Nah, pertama adalah nilai konstanta ya atau alfa ya. Ini ketemu angka 3.542 sekian-sekian ya. Kemudian masukkan variabel angka untuk variabel gender ini ya, ketemu angka 254.000 sekian-sekian ya. Kemudian dimasukkan juga variabel jabatan ini ketemu angka 538.000 sekian-sekian ke X2 gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara membaca permodelan ini? Cara membacanya adalah ya, yang pertama konstanta ini gaji karyawan secara umum itu ketika jenis kelaminnya adalah perempuan dan tidak memiliki jabatan, maka akan memiliki gaji sebesar 3.542.000 sekian-sekian. Nah, ini kalau karyawan itu adalah perempuan dan tidak memiliki jabatan. Tadi kan teman-teman masih ingat ya, dalam konversi daminya perempuan kita masukkan 0 dan laki-laki 1 kan gitu ya. Kemudian kalau ternyata seorang karyawan itu adalah laki-laki, maka ada penambahan gaji 254 ya. 254.000 ya. Ini dari data ya, kita kan membaca data ya. Ini kalau ada karyawan itu ternyata jenis kelaminnya laki-laki, maka penambahan gajinya bertambah 254.000 sekian-sekian itu. Nah, kemudian kalau ternyata sudah jenis kelaminnya laki-laki dan punya jabatan, maka gajinya akan bertambah 538.565 sekian-sekian itu. Nah, ini adalah cara membaca persamaan regresi yang kita buat itu. Demikian regresi dengan variabel dummy ya teman-teman. Saya kira ini hanya salah satu cara yang teman-teman bisa gunakan ketika ingin memasukkan variabel yang sifatnya kualitatif untuk diolah ke dalam SPSS. Barangkali cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, baik dalam lisan dan laku. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.